Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Pada malam hari ini kita akan menjalankan ibadah keluarga dan semoga ibadah keluarga yang kita lakukan di malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Jemaat, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah keluarga. Biarlah ibadah keluarga yang kami lakukan di malam hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat serta semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat, saya ajak untuk angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat 51, baitnya yang pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami saat ini, di mana kami boleh hadir di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya roh-Mu yang kudus ya Bapa boleh berkuasa atas hati pikiran kami, sehingga kami boleh diberi pengertian secara sederhana mengenai firman yang akan kami baca bersama dan kami dengar bersama. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, dan biarlah firman yang akan hamba sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur, pasal yang ke-91. Kalau menurut SBU kita memulai dari 3, tetapi saya akan mengulang dari awal. Jadi Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-13. Mazmur 91 ayat 1-13 sampai 13 dalam perikop, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Kiranya kita semua berada di dalam keadaan sehat. Penyertaan Tuhan boleh kita rasakan bersama. Sehingga pada malam hari ini saya percaya kita semua boleh mengikuti ibadah keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari yang sudah kita baca, Mazmur 91 dengan judul Dalam Lindungan Allah. Semua makhluk hidup ingin hidup di dalam kenyamanan. Ingin selalu merasa aman dan terlindungi. Apalagi makhluk hidup yang disebut manusia ya kita ini. Dari bayi sampai lansia, semua membutuhkan perasaan aman, terlindungi, bahkan merasa nyaman. Seorang bayi akan merasa nyaman, terlindungi ketika berada dalam dekapan ibunya. Seorang istri pun akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika suami berperan penuh di dalam kehidupan rumah tangganya. Anak-anak pun akan merasa nyaman berada di rumah ketika dia melihat keadaan di sekitarnya itu mendukung serta mensupport dia. Oma opa pun demikian, di usia yang lanjut, keberadaannya terbatas, akan merasakan kenyamanan dan terlindungi ketika berada di tengah anak-anak dan cucunya. Jadi apa yang diinginkan yaitu kenyamanan, keamanan, terlindungi, dan lain sebagainya, sepertinya menjadi suatu kebutuhan yang hakiki. Selain kebutuhan yang lain tentunya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 contoh keadaan yang saya sampaikan tadi, yaitu keamanan, kenyamanan, terlindungi, dan lain sebagainya. Bila itu tidak ada di sekitarnya, bila tidak dihadirkan, bahkan bila tidak diciptakan, apa jadinya? Bisa kita bayangkan. Semua akan terasa tidak enak. Dan ujung-ujungnya mungkin kekhawatiran yang mengarah kepada ketakutan karena merasa tidak nyaman itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang betul bahwa kenyamanan, keamanan, merasa terlindungi dan lain sebagainya sangat-sangat dibutuhkan, bahkan bisa menjadi suatu kebutuhan hidup. Bacaan kita di Mazmur 91 sangat jelas dengan judul perikop yaitu dalam lindungan Allah. Di ayat 1 dan 2 yaitu renungan pagi tadi dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allah yang kupercayai. Dan ayat-ayat berikutnya yaitu ayat 3-13 yang kita baca malam ini juga, itu adalah buah atau hasil bila kita melakukan ayat 1 dan 2 tadi.
Jadi ada kaitannya. Banyak orang Kristen menggunakan ayat-ayat ini, yaitu 3 sampai selanjutnya di akhir itu ayat 16. Itu sebagai senjata ampuh, bahkan mungkin sebagai mantra untuk mengusir kegerahan yang ada di dalam hati, jiwa, bahkan hidupnya. Tidak salah memang, karena firman itu kekuatan dan penghiburan bagi kita dikala kita di dalam pergumulan hidup. Yang jadi pertanyaan ialah apakah hanya sebatas itu saja ketika kita mengalami kelelahan di dalam hidup? Apakah hanya sebatas itu saja firman ketika kita mengalami pergumulan terus kita mengeluarkan jurus firman? Jadi jangan kita bikin firman ini terlebih yang kita baca saat ini. Kita hanya menggunakan untuk melindungi, mempersenjatai, supaya kita ini nyaman, bahagia, dan lain-lain. Kita semua tahu, kita percaya, kita yakin, dan mengimani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Allah yang selalu memperhatikan setiap umatnya, dan Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas setiap ciptaannya. Terus, cukup itu sajakah pengakuan kita? Kita kembali di ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, serta yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk, kita bayangkan seperti ini saja. Untuk memahami dari ayat 1 ini. Orang yang duduk. Kalau kita ingin duduk melepas penat setelah kita berjalan atau berolahraga, bekerja, kita akan mencari tempat untuk beristirahat. Kalau sebelum pandemi kita mungkin suka jalan-jalan di mall, kita udah merasa capek, apalagi yang namanya kaki, kita pasti cari tempat untuk duduk kan? Bukan tempat di mana kita akan duduk itu yang mendatangi kita. Tapi kitalah yang mencari tempat duduk itu untuk kita beristirahat. Nah, sama, kita akan menerima dan merasakan perlindungan Allah bila kita mendatangi, menemui, dan mendapatkan Dia dalam hadirat-Nya. Melalui apa? Menjalin hubungan dengan Tuhan. Di ayat 14 bisa kita baca, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jelas sudah. Kita bisa merasakan perlindungan Allah, benar-benar merasakan Allah itu selalu bersama dengan kita, melindungi kita. Bila kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hati yang melekat pada Tuhan. Jadi menjalin hubungan bukan di saat kita ini lelah hayati saja, tetapi selalu sehingga itu menjadi kebutuhan rohani kita. Firman lain mengatakan, seperti rusa yang merindukan air, demikian juga jiwaku merindukan Engkau. Ketika kita merasa kosong rohani kita, hati kita, hidup kita bahkan, bisakah kita seperti rusa yang merindukan air? Rusa yang merindukan air, dia akan mengeluarkan suara yang keras. Sehingga dengan dia menemukan air, membuat dia merasa puas. Lanjut. Yang di ayat selanjutnya yaitu, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Masih di ayat pertama yang B. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam artinya juga tinggal diam. Tinggal diam di dalam hadirat Tuhan sampai kita merasa benar-benar aman, nyaman bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada rasa percaya penuh untuk tinggal bersama Tuhan. Mempercayakan hidup kita ini cuma kepada Tuhan. Contoh kecil saja yang bisa saya ambil ketika kita mau keluar rumah, kita naik Grab atau Gojek.
Kita pasti sudah percaya dong dengan aplikasi Grab ataupun Gojek itu. Makanya kita pesan. Apa saat dalam perjalanan kita mencapai tujuan itu kita yang mengarahkan sopir itu? Kan tidak, berarti itu apa? Ada percaya, rasa percaya pada aplikasi ini dan sopir yang membawa kita. Jadi, untuk tinggal diam bersama Tuhan, kita harus mempunyai kepercayaan juga. Mempercayakan diri kita, mempercayakan keseluruhan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Sering saya katakan bahwa iman itu bukan soal percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan diri kepada siapa kita beriman. Berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Jadi untuk mencapai, untuk memperoleh apa yang tertulis di ayat 3-13, yaitu Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk, kepaknya itu akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung, dan semuanya yang kita baca tadi. Bagaimana kita harus bisa mencapai, menerima ini semua, merasakan ini semua? Ya lakukan yang di ayat 1 dan 2 ini. Yaitu, cari Tuhan, temui dan jumpai Dia, serta duduk diam dalam lindungan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara Dia melindungi kita. Percayakan hidup kita ini dengan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dari kita pun juga harus punya niat, keinginan untuk hidup juga jauh dari dosa. Jangan lupa itu. Karena manusia akhir-akhir ini semakin nyaman dengan hidupnya yang dengan segala dosa-dosanya. Tapi jangan kita berpikir bahwa dosa itu adalah hal yang besar atau yang melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata manusia, tidak. Kita dikatakan kita berdosa ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Yakobus 4:17. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menerima, merasakan perlindungan Allah. Yang pertama mencari Tuhan, menemui Dia, serta duduk diam. Yang kedua tadi, percayakan keberadaan hidup kita secara keseluruhan. Hidup kita pribadi, anak-anak kita, cucu kita, suami istri kita, dan rumah tangga kita serta kesehatan kita terlebih saat ini. Di dalam kuasa Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kita. Kembali saya ingatkan bahwa percaya dan mempercayakan hidup. Karena ini adalah sangat penting. Bahwa ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita juga mempercayakan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Nggak usah ikut campur dengan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, lakukan bagi kita. Kita kerjakan bagian kita sendiri. Dan Tuhan pun akan bekerja bagian Tuhan untuk kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini yang sepertinya belum bersih 100%. Banyak kita jumpai berita-berita hoax dan semacamnya. Banyak orang berasumsi dengan wabah corona dan vaksin-vaksin yang dianjurkan saat ini oleh pemerintah. Bagaimana perasaan dan sikap kita ketika kita banyak menjumpai korban kematian massal karena corona saat itu? Pemberitaan simpang siur tentang vaksin, ada yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah antikris dan segala sesuatunya. Banyak pemberitaan yang tidak jelas ini justru banyak membuat orang menjadi takut. Tidak terkecuali dengan kita. Banyak orang yang menjadi khawatir dengan hidupnya. Selalu merasa terancam dengan apa yang namanya kematian. Ketakutan yang sangat berlebihan menyebabkan kematian karena di-COVID-kan. Kita tidak bisa menutup mata dengan semua itu. Banyak orang mati bukan karena COVID, karena di-COVID-kan. Saya pribadi merasakan bagaimana sakit hati, hancur hati ketika ada anggota keluarga kita
yang meninggalkan kita dan disebabkan oleh COVID. Yang katanya karena COVID. Bagaimana tidak hancur hati Bapak dan Ibu sekalian? Kita tidak bisa melihat untuk terakhir kali. Tidak ada orang yang berani datang mendekat. Sedangkan kita yang ditinggalkan ini butuh penghiburan dari orang lain. Bisa kita bayangkan, dan saya pun bisa merasakan itu. Sungguh sangat sakit hati. Tetapi firman Tuhan malam ini sungguh luar biasa mengingatkan kita kembali, bahwa kita tidak usah takut, karena Dia adalah Allah tempat kita berlindung. Dialah perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Kita bisa bertahan hingga saat itu karena Tuhan. Karena Tuhan menopang kita. Tuhan itu tempat kita bersembunyi. Tuhan itu tempat kita bernaung. Kita tidak usah takut yang berlebihan, karena dengan takut yang berlebihan justru akan menurunkan imun kita. Tetapi kalaupun kita merasa takut, khawatir, kita tahu di mana tempat kita berlindung. Gak ada tempat lain. Tempat kita berlindung adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita sikapi ketika kita masih hidup saat ini? Pertama, cari Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Cari hadirat Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, naikkan pujian selalu. Karena itu akan menaikkan imun kita, menumbuhkan imun kita, dan kita akan merasa aman bersama Yesus dan di dalam Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, begitu juga kepada saya. Amin. Respon firman Tuhan malam hari ini kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama saja. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kami kembali ya Bapa di saat-saat seperti ini, saat pandemi yang belum berakhir. Boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan memberi kelegaan perlindungan bagi kami ya Bapa. Namun biarlah ketika kami pun sudah menerima itu semua dari Tuhan, biarlah kami selalu ingat dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami untuk kami lakukan. Melakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan. Bapa, untuk semuanya itu kami tetap perlu kasih Tuhan untuk kami mampu dan dimampukan melakukan itu semua. Karena kami adalah manusia yang terbatas di dalam banyak hal ya Bapa. Dalam kekurangan kami, keterbatasan kami, sering kami pun jatuh di dalam dosa yang sama. Olehnya ya Bapa, tetap tolong kami, tetap topang kami ya Bapa. Teguhkan selalu iman kami ya Bapa. Sehingga kami tidak ikut arus, iman kami tidak terombang-ambing oleh keadaan saat ini, keadaan yang tidak pasti ini ya Bapa. Namun biarlah Tuhan, kami boleh selalu merasa bahwa Engkau selalu ada dengan kami, Engkau selalu melindungi kami,
dan Engkau selalu memelihara kami dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kesadaran itu semua kami boleh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan selalu menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Untuk kesempatan malam hari ini Bapa, kami berdoa bagi keseluruhan jemaat GPIB Bukit Zaitun dari sektor 1, 2, dan 3. Tuhan mengetahui keberadaan kami, Tuhan mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan tahu isi hati kami, pikiran kami yang paling dalam. Oleh itu ya Bapa, lawatlah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga ya Bapa. Kami yang mungkin dalam saat ini dalam kelemahan tubuh di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, belas kasih-Mu saja yang kami perlukan saat ini. Kami sebagai manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Kami hanya berserah penuh akan hidup kami ini kepada Tuhan. Olehnya Bapa, pertolongan-Mu, belas kasih-Mu, biarlah boleh ada dan tercurah atas kehidupan setiap kami. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhanlah yang ada pada kami ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kami selalu rindu untuk selalu merasakan akan kasih Tuhan, sapaan Tuhan. Bapa, kami pun berdoa untuk anak cucu kami semua, dari yang kecil sampai yang kuliah ataupun yang bekerja. Peliharalah mereka di dalam kasih-Mu. Masa depan mereka biarlah Engkau ya, biar ada dalam genggaman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang bertindak atas kehidupan mereka semua dan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Dina Haba. Tuhan jaga dia, beri kesehatan yang prima, mampukan dia untuk dapat menggembalakan jemaat di mana Tuhan percayakan di tempat ini GPIB Bukit Zaitun. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi keluarga Ibu Dina Haba bersama anak-anak dan Pak Haba yang ada di tengah laut dan karena pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Seluruhan hidup kami seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun, dari karyawan kantor koster dan semuanya Bapak. Kami boleh menjadi contoh, menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada dan kami jumpai. Karena kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang akan kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui apa isi hati kami dan biarlah kami boleh mencurahkan isi hati kami selalu di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, dengarlah kami. Dengarlah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur berupa persembahan, mengingat kata Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama. Bila topan kas melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan pada malam hari ini dapat berkenan untuk pelayanan-Mu Bapa di tengah-tengah jemaat kami. Dan biarlah ada berkat Tuhan Yesus yang boleh melimpah di dalam setiap pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat kami. Berkati dan sertai setiap majelis yang mengelola perbendaharaan jemaat ini ya Tuhan, agar kiranya dapat berguna bagi jemaat di tempat kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tetapi selalu kita ingat bahwa ibadah bukanlah secara ritual saja, tetapi spiritual. Dengan keberadaan kita masing-masing, kita beribadah. Bersaksi akan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita hingga saat ini. Penyertaan Tuhan serta perlindungan Tuhan bagi kita boleh kita saksikan bagi banyak orang. Dan setelah kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan kembali menjalani hidup kita. Terus andalkan Tuhan di dalam hidup ini, karena hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama saja. Kini terimalah berkat, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini, esok, dan selama-lamanya.